Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Chelsea yang apakah Chelsea bisa juara UCL berdasarkan permainan semalam dan apakah ke depan Chelsea bisa juara bersama Tuchel lagi karena musim lalu kan juara dengan cara yang mengejutkan ya menurut gue karena tidak diunggulkan sama sekali dari 16 besar tidak diunggulkan tapi juara Chelsea. Sebenarnya menurut gue bisa iya dan bisa tidak untuk Chelsea juara UCL. Iya, kenapa? Karena squad semakin matang dan Tuchel ya, karena otaknya itu Tuchel dan banyak pemain bangkit di bawah coach Tuchel ini dan yang bangkit itu seperti Christensen, Rudiger, Kovacic, terus Havertz, terus siapa? Si Mount. Walaupun Mount mah mentok segitu aja menurut gua Mount nih. Tapi memang ada beberapa pemain yang ngedown di zaman Tuchel karena memang nggak tahu ya kenapa kayak Ziyech, kayak Zouma akhirnya dijual terus siapa tuh Saul sih emang belum nyetel ya. Terus ada beberapa pemain yang memang sama Pulisic yang agak ngedown di bawah Tuchel tapi it's okay karena masih banyak pemain Chelsea yang bagus gitu sehingga beberapa pemain jelek ini masih bisa digantikan dan kedalaman squad Chelsea ini luar biasa menurut gua. Jadi itu alasan kenapa Chelsea bisa juara dan juga strateginya itu semakin kompleks dan kuat di tengah gitu. Tapi memang menurut gue ya Chelsea ini masih ada beberapa sektor kelemahan menurut gue. Tapi selama itu Kante Jorginho main dan disokong oleh Kovacic kayak semalam main 3 gelandang yang kuat gitu, itu makin bagus lagi Chelsea. Tapi kalau misal Kovacic sama Jorginho yang main agak goyang menurut gua. Ya nggak tahu ya, mungkin karena terbiasa dengan Kante dan Kovacic itu lebih tipe dribbling dan passer bukan kayak Kante. Jadi memang kelemahan Chelsea itu ketika Kante nggak main. Jadi Jorginho nggak lepas untuk melakukan dribbling dan supply bola. Ya itu alasan kenapa gue bisa bilang iya kenapa Chelsea bisa juara UCL lagi. Tapi gue bilang tidak juga. Kenapa? Karena banyak pemain Chelsea yang sangat tidak konsisten. Sebut aja Werner. Ya walaupun Werner udah jarang main, tapi sewaktu-waktu dia main, saat dia dibutuhkan untuk melakukan assist atau gol, dia pasti menghilang. Ya walaupun dia kontribusinya besar musim lalu, tapi tim kan semakin berkembang, tim yang lain, dan kalau lu selalu menyanyiakan peluang untuk mencetak gol, lu nggak bakal dikasih peluang lagi sama tim-tim besar lain. Dan kedua Havertz menurut gue dia pemain yang paling berbakat gitu, salah satu pemain berbakat di Chelsea dan di Liga Inggris menurut gue. Tapi menurut gue permainannya masih terlalu basah, walaupun apa ya belum matang gitu permainannya. Tapi basicnya udah bagus nih pemain, intensinya bagus, cuman untuk sebenarnya kan gue melihat Havertz ini seperti playmaker ya, seperti Ozil, seperti De Bruyne. Tapi untuk sekarang belum ada di level kesana karena memang umurnya masih muda. Dan menurut gue kalau dilihat dari 2 laga sebelumnya dan kebetulan gue nonton Havertz juga, dia ini decision makingnya masih jelek dan akurasi passingnya belum terlalu bagus. Tapi menurut gue dia dribbler yang bagus dan passingnya lumayan lah. Tapi untuk momen-momen tertentu ketika passingnya itu dibutuhkan, menurut gue Havertz ini suka ngaco. Tapi nggak apa-apa sih, gue juga senang sama pemain ini karena pemain Jerman dan pemain yang punya visi. Cuman kadang-kadang passingnya suka ngaco lah inti. Terus siapa yang kurang konsisten? Ya Reece James ya. Reece James itu sebenarnya kurang konsisten, gue nggak tahu kenapa tapi selalu dipasang di bek kanan. Karena Reece James ini mainnya suka angin-anginan, kadang bagus banget, kadang jelek banget. Jadi kalau lu mau juara UCL lagi dan lu mempertahankan gelar itu kan sebenarnya harus lebih improve gitu, mau baik di sektor manapun gitu. Jadi menurut gue Reece James ini yang harus dipoles lagi sama Tuchel karena untuk crossing dia buruk gitu. Fair aja walaupun dia untuk cut inside-nya lumayan lah, tapi untuk crossing ini buruk. Padahal kan fungsi dari back sayap itu cut inside dan
crossing. Nah crossing ini justru malah jelek, dia malah defense-nya lumayan lah, tapi untuk attacking dia masih minus menurut gue. Walaupun dia cetak gol dan assist ya waktu lawan Arsenal, tapi itu bukan parameter menurut gue. Nah 3 pemain ini yang menurut gue sering blunder. Dan Kepa ini gimana ya, mahal doang gitu, tapi dia untuk menjangkau tendangan-tendangan spekulatif dan jauh memang masih kurang, tapi selama ada Mendy sih menurut gue aman. Dan Chilwell ini gimana ya, nggak bagus dalam menyerang, tapi selama ada Alonso sih bagus. Tapi Alonso juga untuk counter attack dia ini lambat. Nah ketika Chilwell ini main, dia nggak bisa nyerang sebagus Alonso. Nah ini plus minusnya dari Tuchel. Sebenarnya Tuchel ini pelatih bagus, cuman kalau tim lu kadang-kadang suka angin-anginan, lu mau ngomong apa? Lu mau bereaksi apa kalau tim lu nggak terlalu solid gitu mainnya dan nggak selalu konsisten di setiap laga? Nggak profesional lah, bukan nggak profesional ya, lebih kepada apa ya? Nggak firm, nggak optimal di setiap pertandingan. Kadang di laga A bagus, di laga B jelek, atau nggak di babak 1 bagus, di babak 2 jelek. Nah tim seperti Chelsea kalau mau juara lagi menurut gue harus konsisten di 2 babak. Bukan masalah skor, tapi lebih kepada permainan yang solid di kedua babak. Walaupun andaikan mereka kalah, mereka bisa comeback atau enggak permainannya menunjukkan bahwa ini tuh tim juara UCL gitu. Jadi tapi sejauh ini sih gue masih melihat Chelsea masih menjadi kandidat juara UCL di samping menurut gue ya Bayern Munchen dan PSG dan City. Walaupun PSG sekarang lagi struggle, tapi gue masih masukin PSG di list juara gue, yaitu Munchen, City, Chelsea, PSG. Madrid mungkin, cuman Madrid masih terseok-seok dan kurang konsisten di depan terutama, karena Benzema, kalau lu ngandelin Benzema terus ya gimana? Kelihatan dari musim lalu waktu Real Madrid kalah lawan Chelsea itu kan gara-gara terlalu ngandelin Benzema, dan defense Chelsea lagi bagus-bagusnya. Dan balik lagi ke Chelsea bahwa lu nggak bisa ngandelin back lu yang bagus terus. Menurut gue semalam itu ada faktor back yang bagus waktu lawan Tottenham. Jadi kalau lu ngandelin back terus ya keberuntungan lu bakal habis. Jadi lu harus nyekat serangan itu dari tengah, itu DMF-nya, 2 DM ini yang penting menurut gue. Jadi itu sih ya, perbaikin 2 DM dan poles pemain yang kurang konsisten kayak Reece James, Mount, siapa, Odoi ya, pemain yang kurang konsisten, terus Christensen. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.